Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal terdengar seperti musik orkestra yang menyakitkan di telinga Rian. Ruang tamu luas milik Tante Linda, adik dari ibu mertuanya, hari itu tampak seperti panggung sandiwara. Wangi aroma rendang dan opor ayam yang menggugah selera sama sekali tidak bisa menghilangkan aroma ketegangan yang mulai merayap di tengkuk Rian. Rian berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja flanel sederhana yang sudah agak pudar warnanya. Di tangannya, sebuah nampan berisi gelas-gelas jus jeruk sisa tamu ia pegang dengan saksama. Sebagai menantu pengangguran, tugas tak tertulisnya di setiap acara keluarga besar adalah menjadi pelayan bayangan. Rian, jangan berdiri melamun saja seperti patung selamat datang. Itu di meja sebelah sana. Piring kotornya sudah menumpuk. Cepat bersihkan. Suara melengking itu milik Ibu Ratna, ibu mertuanya. Ibu Ratna duduk di sofa utama, dikelilingi oleh kakak adiknya dan para menantu dari keluarga besar lainnya. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna emas dengan kalung berlian yang berkilau setiap kali ia bergerak. Matanya yang tajam menatap Rian dengan tatapan merendahkan. Seolah Rian adalah noda di lantai marmernya yang mengkilap. Iya, Bu. Segera, jawab Rian pelan. Ia melangkah menuju meja yang dimaksud, menundukkan kepala saat melewati kerumunan kerabat yang sedang tertawa. Jeng Ratna, sahut Tante Linda sambil mengipasi wajahnya dengan kipas bulu. Itu si Rian masih belum dapat kerja juga? Sudah berapa lama ya dia di rumah saja? Setahun? 2 tahun. Ibu Ratna mendengus kencang, sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh ruangan mendengar. 2 tahun lebih. Linda, bayangkan, setiap hari kerjanya cuma di dalam kamar. Keluar cuma untuk makan atau kalau disuruh belanja ke pasar. Kalau bukan karena anakku Sari yang terlalu baik hati, sudah kupindahkan dia ke gudang belakang. Gelak tawa pecah di sudut sofa itu. Rian tetap diam. Tangannya dengan cekatan menumpuk piring-piring kotor. Ia merasakan sepasang mata menatapnya dengan rasa bersalah sekaligus malu dari kejauhan. Itu Sari, istrinya. Sari sedang duduk di antara sepupu-sepupunya yang sukses. Ada yang menjadi manajer bank, ada yang baru saja naik jabatan sebagai kepala bagian di kementerian. Sari hanya bisa meremas jemarinya sendiri. Tak berani membela suaminya di depan ibunya yang otoriter. Kasihannya Sari, timpal Om Hadi. Salah satu paman yang paling disegani karena kekayaannya. Dulu dia primadona kampus. Banyak pengusaha yang antre. Malah pilihnya yang, begitulah. Padahal di zaman sekarang, tampang saja tidak bisa dipakai untuk bayar cicilan rumah, kan? Rumah. Ibu Ratna tertawa sinis. Jangankan rumah, Om Hadi, bayar uang iuran lingkungan saja masih pakai gaji Sari. Rian ini kan, Menteri Dalam Negeri, alias cuma bisa jaga rumah sambil nungguin istri pulang kerja. Rian merasakan dadanya berdenyut. Bukan karena hinaan itu baru baginya, tapi karena hari ini penghinaan itu terasa lebih sistematis. Ia sebenarnya ingin bicara. Ia ingin mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir, ia tidak pernah benar-benar menganggur. Di balik pintu kamar yang tertutup itu, ia menatap deretan layar monitor yang menampilkan grafik bursa saham global yang berkedip setiap milidetik. Ia ingin bilang bahwa pajak yang ia bayar secara pribadi dalam setahun mungkin bisa membeli rumah Tante Linda beserta isinya. Namun, Rian sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia sedang membangun sebuah imperium rintisan teknologi, startup, yang sedang dalam tahap finalisasi akuisisi oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat. Selama proses due diligence dan non-disclosure agreement, NDA, masih berlangsung, ia harus merahasiakan semuanya, termasuk dari istrinya, demi keamanan aset dan privasi. Rian, teriak sepupunya. Danu, yang baru saja memarkirkan mobil sport barunya di depan. Tolong cucikan mobilku ya, tadi kena becek di jalan depan. Sayang kalau dibiarkan mengering. Catnya mahal. Nanti aku kasih uang rokok. Danu melemparkan kunci mobil ke arah Rian. Dengan refleks cepat, Rian menangkapnya. Semua orang kembali tertawa. Bagi mereka,
Rian adalah objek hiburan yang sempurna, seorang pria yang kehilangan harga diri di bawah kaki mertuanya sendiri. Rian menatap kunci mobil itu, lalu menatap Ibu Ratna yang sedang tersenyum puas melihat menantunya diperlakukan seperti sopir pribadi. Sabar, Rian. Sedikit lagi, bisik Rian pada dirinya sendiri. Ia berjalan menuju dapur untuk meletakkan nampan piring kotor. Di sana, ia bertemu dengan Sari yang diam-diam menyelinap keluar dari kerumunan. Mas. Sari memegang lengan Rian. Matanya berkaca-kaca. Maafkan ibu ya. Seharusnya Mas tidak usah ikut kalau cuma untuk dihina seperti ini. Rian tersenyum tulus, mengusap pipi istrinya. Tidak apa-apa, Sari. Aku tidak merasa terhina. Orang-orang hanya bicara berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sampai kapan, Mas? Aku juga lelah mendengar mereka terus-menerus menekan kita soal rumah. Ibu sudah mulai bilang kalau kita harus pindah kalau Mas tidak punya penghasilan tetap bulan depan. Rian menarik napas panjang. Ia tahu tekanan ini sangat berat bagi Sari. Minggu depan, sayang. Minggu depan semua ini akan selesai. Aku janji. Sari hanya mendesah. Ada keraguan besar di matanya. Baginya, janji Rian terdengar seperti penghiburan kosong yang sudah diulang berkali-kali. Ia tidak tahu bahwa di saku celana Rian, ponselnya baru saja bergetar pelan. Sebuah notifikasi email masuk dengan subjek Urgent, Final Acquisition Agreement, Signature Required. Pesta terus berlanjut. Hinaan demi hinaan terus mengalir deras seperti air terjun, membasahi mental Rian yang sudah sekeras batu karang. Ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar akan datang di bab selanjutnya, ketika Ibu Ratna memutuskan untuk merendahkannya di depan tamu yang lebih penting. Malam itu, suasana di kediaman Tante Linda semakin panas. Bukan karena suhu udara Jakarta yang menyengat, melainkan karena alkohol dan kesombongan yang mulai mengalir di pembuluh darah para tamu. Acara arisan keluarga besar ini sebenarnya hanyalah kedok untuk ajang pamer kekayaan. Di satu sudut, seorang sepupu memamerkan tas desainer terbaru yang harganya setara dengan biaya kuliah 1 semester. Di sudut lain, para paman sibuk membicarakan investasi tanah di ibu kota Nusantara yang nilainya melonjak berkali-kali lipat. Rian baru saja selesai mencuci mobil Danu. Tangannya masih sedikit basah dan tercium aroma sabun pembersih kendaraan. Saat ia melangkah kembali ke dalam rumah melalui pintu samping, ia berharap bisa menyelinap ke dapur, meneguk segelas air, lalu pulang lebih awal. Namun, keberuntungan sedang tidak berpihak padanya. Nah, ini dia sang pahlawan kita. Bagaimana, Rian? Mengkilap tidak mobil sepupumu? Seru Ibu Ratna. Suaranya yang melengking seketika memotong pembicaraan hangat di ruang tengah. Lampu gantung kristal di ruang tamu itu seolah menyorot Rian sebagai aktor utama dalam sebuah tragedi komedi. Semua mata tertuju padanya. Rian berdiri diam di ambang pintu penghubung, mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap datar. Sudah bersih, Bu. Kuncinya saya letakkan di meja depan. Jawab Rian tenang. Ibu Ratna berdiri dari sofa kulitnya, berjalan mendekat dengan langkah angkuh. Ia memegang segelas jus jeruk, menggoyang-goyangkannya pelan. Kalian lihat tidak? Menantuku ini memang luar biasa. Disuruh cuci mobil mau, disuruh angkat piring mau. Benar-benar menantu teladan bagi orang yang tidak punya harga diri. Suara tawa kembali meledak. Danu, sang pemilik mobil, menyahut sambil menghisap vapenya. Terima kasih ya, Rian. Nanti aku transfer 10.000 buat beli es teh. Lumayan kan? Daripada menganggur total. Sari, yang duduk tak jauh dari ibunya, tampak menunduk dalam. Bahunya bergetar kecil. Ia tidak sanggup lagi melihat suaminya dipermalukan seperti itu. Ibu, sudah. Mas Rian kan baru selesai bantu-bantu. Jangan begitu, bisik Sari dengan suara bergetar. Namun, pembelaan Sari justru membakar semangat Ibu Ratna untuk beraksi lebih jauh. Ia merasa otoritasnya ditantang oleh anaknya sendiri. Ibu Ratna menoleh ke arah kerabat lainnya, seolah ingin memastikan semua orang menyimak pertunjukannya. Sari, kamu itu jangan terlalu lembek. Justru karena kamu diam saja,
Laki-laki ini jadi betah malas-malasan. Ibu Ratna kemudian berbalik, menatap tajam ke mata Rian. Jarak mereka hanya 1 meter. Dengar ya, Rian. Aku sudah bosan melihat mukamu setiap hari di rumahku. Makan gratis, tidur gratis, bahkan sabun mandi pun anakku yang beli. Rian menarik napas panjang. Saya selalu berusaha membantu di rumah, Bu. Saya juga. Membantu apa? Potong Ibu Ratna dengan teriakan yang menggelegar. Membantu menghabiskan nasi? Membantu memenuhi bak sampah? Lihat sekelilingmu. Adik-adik iparmu sudah punya apartemen, sudah punya jabatan. Sementara kau? Dasar pengangguran tidak tahu malu. Kapan kau punya rumah sendiri? Kalimat itu telak. Udara di ruangan itu seolah tersedot keluar. Kata, pengangguran, dan kapan punya rumah, ditekankan dengan nada yang sangat menghina. Seolah-olah Rian adalah sampah masyarakat yang paling rendah. Jawab aku, Rian. Kapan? Desak Ibu Ratna lagi. Kali ini ia melangkah maju hingga wajahnya hampir bersentuhan dengan Rian. Atau kau memang berencana numpang di rumahku sampai aku mati, lalu menguasai harta warisanku? Jangan mimpi. Semua orang di sana, paman, bibi, sepupu, hingga keponakan yang masih remaja, menertawakan Rian. Beberapa dari mereka menutup mulut dengan tangan sambil berbisik-bisik. Sementara yang lain tertawa terbahak-bahak seolah-olah ini adalah lelucon paling lucu tahun ini. Tante Linda bahkan sampai menitikan air mata karena tertawa terlalu keras. Mungkin dia nunggu menang undian sabun cuci. Jeng! Seloroh Tante Linda disela tawa. Rian merasakan denyut di pelipisnya semakin kencang. Di dalam sakunya, ponselnya bergetar 3 kali. Tanda pesan masuk dari tim legalnya di San Francisco. Namun, ia tidak merogohnya. Ia justru menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang sangat tenang. Terlalu tenang, hingga membuat tawa beberapa orang perlahan mereda karena merasa ada yang aneh. Ibu bertanya kapan saya punya rumah. Tanya Rian. Suaranya tidak tinggi, namun berwibawa. Iya, jawab. Tantang Ibu Ratna. Segera, Bu. Bahkan mungkin lebih cepat dari yang Ibu bayangkan. Jawab Rian pendek. Ibu Ratna mencibir. Bibirnya mencuat menghina. Halah, kata-kata sampah. Orang malas sepertimu cuma bisa berhayal. Dengar ya, kalau dalam bulan depan kau tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan rumah atas namamu sendiri, jangan harap kau bisa menginjakan kaki lagi di rumahku. Aku akan menceraikan Sari darimu, meski aku harus menyeretnya ke pengadilan. Sari terisak. Ia bangkit dan lari menuju kamar mandi. Tak sanggup lagi menahan beban mental itu. Rian melihat punggung istrinya yang menjauh, lalu kembali menatap mertuanya. Baik, Bu. Saya terima tantangannya. Ujar Rian pelan namun pasti. Bagus. Sekarang pergi dari sini. Kau merusak pemandangan di acara ini dengan bau sabun mobilmu itu. Ibu Ratna mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Rian berbalik tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan melewati kerumunan keluarga yang masih menyisakan sisa-sisa tawa dan tatapan iba yang merendahkan. Ia keluar dari rumah mewah itu, berjalan kaki menuju gerbang kompleks yang megah. Di bawah lampu jalan yang temaram, Rian mengeluarkan ponselnya. Ada sebuah dokumen digital yang baru saja ditandatangani secara elektronik oleh pihak Global Tech Corp. Subjek, Confirmation of Final Deposit, USD 15.000.000. Rian mengusap wajahnya yang lelah. Angka itu jika dirupiahkan lebih dari 200 miliar rupiah. Itu hanya pembayaran termin pertama dari akuisisi teknologinya. Kalian ingin melihat rumah? Gumam Rian sambil menatap barisan rumah mewah di kompleks itu. Aku tidak akan hanya membeli rumah. Aku akan membeli seluruh harga diri kalian yang sudah kalian jual demi kesombongan ini. Ia segera menelepon seseorang. Halo, Baskara? Siapkan daftar properti lelang di kawasan elit Jakarta Selatan. Cari yang paling dekat dengan lokasi saya sekarang. Ah, satu lagi, cari tahu siapa pemegang hak tanggungan atas rumah milik keluarga Ratna Wijaya. Saya ingin membelinya malam ini juga. Rian mematikan ponselnya.
Matanya yang biasanya redup kini bersinar tajam. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Rian tidak akan membiarkan siapapun tertawa di akhir cerita. Malam itu, perjalanan pulang dari rumah Tante Linda terasa seperti perjalanan menuju eksekusi mati. Di dalam taksi online yang mereka tumpangi, keheningan mencekam menyelimuti kabin mobil. Sari menyandarkan kepalanya di kaca jendela, menatap lampu-lampu jalanan Jakarta yang buram karena air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Sementara itu, Rian duduk di sampingnya, tenang seolah badai penghinaan tadi hanyalah embusan angin lalu. Sesampainya di rumah mertua, rumah yang selama ini mereka tumpangi, Sari langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Rian menyusul perlahan, mengetuk pintu kayu jati itu dengan lembut. "Sari, buka pintunya. Kita perlu bicara," ucap Rian rendah. Setelah beberapa menit, kunci berputar. Sari berdiri di sana dengan mata sembab dan hidung kemerahan. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada cinta, namun tertutup oleh lapisan tebal kekecewaan dan rasa malu yang menumpuk selama 2 tahun. "Sampai kapan, Mas?" Suara Sari parau, nyaris berbisik. "Sampai kapan kita harus jadi bahan tertawaan? Tadi itu puncaknya. Ibu menghinamu di depan semua orang. Bahkan Danu memperlakukanmu seperti pelayan. Dan kamu cuma diam." Rian masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Ia mendekati istrinya, mencoba memegang bahunya, namun Sari menghindar. "Aku diam bukan karena aku pecundang, Sari. Aku diam karena kata-kata tidak akan mengubah pikiran mereka. Hanya bukti yang bisa." Sari tertawa getir. Tawa yang terdengar menyakitkan. "Bukti? Bukti apa? Selama 2 tahun ini aku melihatmu cuma di depan laptop. Aku yang pergi pagi pulang malam untuk memastikan kita punya uang makan. Aku tidak keberatan bekerja keras, Mas. Tapi aku tidak tahan melihatmu terus-menerus diinjak-injak seperti itu. Ibu benar. Setidaknya carilah kerja yang nyata. Jadi ojek online. Jadi kurir. Apa saja. Asal orang-orang melihatmu punya harga diri." Rian terdiam sejenak. Ia melihat istrinya yang kelelahan secara mental. Ia sangat ingin menunjukkan saldo rekeningnya saat itu juga. Ia ingin menunjukkan email dari Global Tech Corp yang menyatakan bahwa ia baru saja menjadi jutawan dalam semalam. Namun, ia tahu sifat mertuanya. Jika ia membukanya sekarang, Ibu Ratna akan langsung bersikap manis demi uangnya. Dan pelajaran yang ingin ia berikan tidak akan pernah sampai ke akar-akarnya. Ia ingin mereka bertobat dari kesombongan, bukan sekadar tunduk pada hartanya. "Sari, dengarkan aku." Rian menatap mata istrinya dengan intensitas yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku tahu ini berat bagimu. Tapi bisakah kamu percaya padaku sedikit lagi? Hanya 1 minggu. Jika dalam 1 minggu aku tidak bisa membuktikan apa-apa, aku akan mengikuti kemauanmu. Aku akan bekerja apa saja, atau bahkan meninggalkan rumah ini jika itu yang membuatmu tenang." Sari menatap suaminya lama. Ada sesuatu yang berbeda di mata Rian malam ini. Biasanya mata itu tenang dan pasif. Namun sekarang ada kilatan otoritas yang tersembunyi. 1 minggu, Mas? Ibu memberi tantangan 1 bulan untuk punya rumah sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa dalam 1 minggu? Percayalah. Hanya itu yang keluar dari bibir Rian. Keesokan harinya, tekanan tidak berkurang. Pagi-pagi sekali, saat Rian sedang berada di dapur membuat kopi, Ibu Ratna sudah berdiri di sana dengan tangan bersedekap. Ia masih mengenakan daster sutranya, namun wajahnya sudah penuh dengan aura permusuhan. "Masih berani muncul di dapurku," sindir Ibu Ratna. "Kukira semalam kau sudah kemas-kemas barang." "Oh, aku lupa. Barang-barangmu kan tidak seberapa. Cuma baju-baju kumal dan laptop tua itu." Rian hanya mengangguk sopan. "Selamat pagi, Bu." "Jangan panggil aku, Ibu. Tidak ada ibu yang mau punya menantu parasit sepertimu," bentak Ratna. Ia menuangkan air ke gelas dengan kasar. "Dengar, Sari tadi pagi sudah bicara padaku. Dia bilang kau minta waktu seminggu. Lucu sekali. Mau merampok bank mana kau dalam seminggu? Atau mau jual ginjal?"
Ingat ya, harga rumah di Jakarta tidak semurah harga diri yang kau punya. Rian menyesap kopinya dengan tenang. Tindakan yang membuat Ibu Ratna semakin geram karena merasa tidak dihiraukan. Saya tidak berencana merampok, Bu. Saya hanya berencana menepati janji. Cih, kita lihat saja nanti. Minggu depan aku akan mengadakan acara syukuran besar-besaran karena renovasi ruang tamu ini selesai. Aku akan mengundang teman-teman sosialitaku. Jika saat itu kau masih bertangan kosong dan tetap jadi pengangguran, aku sendiri yang akan melempar koper-kopermu ke jalanan. Paham? Rian menaruh gelasnya di meja. Sangat paham, Bu. Saya pastikan acara syukuran Ibu akan menjadi hari yang paling tidak terlupakan seumur hidup Ibu. Ibu Ratna mendengus bangga, mengira Rian mulai menyerah. Ia tidak menyadari makna ganda di balik kata-kata menantunya. Setelah mertuanya pergi, Rian segera masuk ke kamar dan membuka laptopnya. Ia melakukan panggilan video terenkripsi. Di layar muncul wajah Baskara, asisten sekaligus orang kepercayaannya di dunia bisnis. Selamat pagi, Pak Rian. Transaksi pertama sudah beres. Kami sudah mengunci lelang untuk rumah di Menteng dan aset tanah di sekitar perumahan tempat tinggal Anda sekarang. Mengenai rumah yang ditempati Ibu Ratna. Baskara menjeda sejenak, memeriksa dokumen. Ternyata benar dugaan Anda. Rumah itu dijadikan jaminan pinjaman modal usaha oleh almarhum ayah mertua Anda dulu, dan sekarang posisinya sedang berada di ambang sita karena tunggukan bunga yang membengkak selama 6 bulan terakhir. Ibu Ratna sepertinya menutupi hal ini dari Sari. Rian tersenyum dingin. Jadi, mertuanya yang sombong itu sebenarnya sedang berada di ujung tanduk secara finansial, namun masih sempat menghina orang lain? Beli hak tagihnya dari bank hari ini juga. Baskara. Berapapun harganya. Atas namakan perusahaan cangkang kita terlebih dahulu agar tidak terlacak. Dan siapkan surat pemberitahuan pengosongan lahan. Perintah Rian tegas. Baik, Pak. Bagaimana dengan Sari? Rian terdiam melihat foto pernikahannya di atas meja. Biarkan dia melihat semuanya nanti. Dia harus tahu siapa yang selama ini menjaganya dalam diam. Sore harinya, Sari pulang kerja dengan wajah kuyu. Ia melihat Rian masih sibuk dengan laptopnya. Rasa ragu kembali menyelimutinya. Di kantor, teman-temannya baru saja pamer tentang suami-suami mereka yang memberikan hadiah perhiasan. Sementara dia bahkan takut untuk mengecek saldo tabungannya yang terus terkuras untuk biaya hidup berdua. Sari masuk ke kamar tanpa menyapa. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap punggung suaminya. Mas, aku baru saja ditanya ibu soal acara minggu depan. Dia benar-benar serius mau mengusirmu. Tolong, Mas, katakan sesuatu yang masuk akal. Apa yang sebenarnya sedang kamu kerjakan? Rian memutar kursinya, menatap Sari dengan lembut. Aku sedang membangun masa depan kita. Sari, masa depan di mana tidak akan ada lagi air mata karena hinaan mereka. Tapi bagaimana cara? 1 minggu lagi, sayang. Potong Rian lembut sambil menggenggam tangan Sari. Hanya 6 hari tersisa. Tetaplah di sampingku sebentar lagi saja. Sari menghela napas panjang. Air matanya jatuh lagi. Ia berada di persimpangan jalan, antara logika yang menyuruhnya menyerah pada kenyataan bahwa suaminya adalah pengangguran, atau mengikuti kata hatinya yang masih percaya bahwa pria di depannya ini punya kejutan besar. Tanpa mereka sadari, di ruang tengah, Ibu Ratna sedang menelepon seorang maklar properti. Mencoba menjual beberapa perhiasannya secara diam-diam untuk menutupi cicilan bank yang sudah jatuh tempo, sambil tetap berencana merayakan kesuksesan semuanya di depan keluarga besar minggu depan. Drama ini sudah mencapai titik di mana semua topeng akan segera terlepas. Matahari baru saja terbenam, menyisakan semburat jingga yang kontras dengan kegelapan yang mulai menyelimuti kamar Rian. Di luar, suara Ibu Ratna terdengar sedang memarahi asisten rumah tangga karena salah meletakkan vas bunga kristal. Namun di dalam kamar yang terkunci itu, suasana terasa sangat berbeda. Hanya ada suara putaran kipas dari laptop high-end yang tersembunyi di balik meja kerja kayu sederhana, serta kerlip cahaya dari 3 monitor tambahan yang sengaja Rian pasang di dalam lemari pakaian yang telah dimodifikasi.
Rian mengenakan headset kedap suara. Wajahnya yang biasanya tampak lesu dan pasif di depan mertuanya, kini berubah total. Sorot matanya tajam, penuh perhitungan, dan memancarkan wibawa seorang pemimpin yang mengendalikan arus uang jutaan dolar. Baskara, bagaimana status penawaran dari Global Tech Corp? Tanya Rian dalam bahasa Inggris yang fasih, suaranya rendah namun tegas. Di layar monitor utama, muncul wajah Baskara yang berada di kantor pusat mereka di kawasan SCBD. Semua sudah ditandatangani. Pak, dana termin pertama sebesar 15 juta dolar AS sudah masuk ke rekening penampung. Tim legal mereka juga sudah menyetujui klausul privasi Anda. Identitas Anda sebagai pencipta algoritma, Aegis, tetap anonim di mata publik, sesuai permintaan Anda. Rian menyandarkan punggungnya ke kursi. Algoritma, Aegis, adalah mahakaryanya, sebuah sistem keamanan siber berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi serangan peretasan sebelum serangan itu terjadi. Selama 2 tahun ini, saat keluarga besarnya mengira ia hanya asyik bermain game atau sekadar melamun, Rian sebenarnya sedang bertempur di garis depan teknologi dunia. Bagus, ujar Rian pendek. Lalu, bagaimana dengan instruksi saya mengenai aset properti keluarga Wijaya? Baskara menggeser sebuah dokumen ke layar berbagi. Selesai, Pak. Saya telah mengakuisisi surat utang, CSY, dari Bank Bumi Arta atas nama PT Cakrawala Baru, perusahaan yang baru saja kita bentuk. Secara hukum, mulai jam 4 sore tadi, Anda adalah pemilik sah atas piutang rumah yang ditempati Ibu Ratna. Selain itu, saya juga sudah menyelesaikan pembelian unit penthouse di The Langham Residence atas nama istri Anda, Ibu Sari, sebagai kejutan. Rian tersenyum tipis. Simpan dulu dokumen penthouse itu. Saya ingin memberikan pelajaran tentang karakter terlebih dahulu. Bagaimana dengan daftar tamu undangan syukuran Ibu Ratna minggu depan? Saya sudah mendapatkan daftarnya melalui orang dalam di catering. Ibu Ratna mengundang beberapa petinggi bank dan pengusaha properti lokal untuk pamer bahwa ia masih memiliki relasi kuat. Lucunya, salah satu tamu kehormatan yang ia undang adalah Pak Hermawan, Direktur Utama Bank Bumi Arta, orang yang sebenarnya memerintahkan penyitaan rumahnya jika bunga tidak dibayar minggu ini. Rian tertawa kecil, tawa yang dingin. Ironis sekali. Pastikan Pak Hermawan datang. Katakan padanya bahwa investor utama yang menyelamatkan aset macet banknya ingin bertemu secara pribadi di acara tersebut. Jangan beritahu siapa investornya. Siap, Pak. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu kamar. Rian dengan cepat menekan satu tombol di keyboardnya. Seketika, layar-layar monitor itu meredup dan tersembunyi di balik mekanisme pintu lemari yang menutup otomatis. Ia melepas headset, mengganti ekspresi wajahnya menjadi pria, pengangguran, yang tampak lelah, lalu membuka pintu. Sari berdiri di sana, membawa sepiring nasi dengan lauk seadanya. Mas, makan dulu. Aku tahu kamu belum makan dari siang. Rian menerima piring itu dengan senyum tulus. Terima kasih, Sari. Kamu sudah makan. Sari menggeleng pelan. Ia masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Matanya menyapu ruangan yang sempit itu. Mas, tadi aku lewat depan ruang tamu. Ibu sedang sibuk menelepon toko bunga dan catering paling mahal. Dia bilang acara minggu depan harus sangat mewah. Aku takut. Mas, kalau ibu benar-benar mengusirmu, kita mau tinggal di mana? Tabunganku tidak akan cukup untuk uang muka rumah dalam waktu singkat. Rian duduk di lantai di depan istrinya, meletakkan piringnya sejenak. Ia memegang tangan Sari yang terasa dingin. Sari, ingat tidak saat kita menikah? Aku berjanji tidak akan membiarkanmu kehujanan atau kelaparan. Janji itu masih berlaku sampai hari ini. Tapi kenyataannya tidak begitu, Mas. Suara Sari mulai bergetar. Setiap hari aku merasa kehujanan oleh hinaan ibu dan keluarga besar kita. Aku merasa kelaparan akan rasa bangga pada suamiku sendiri. Aku tahu kamu orang baik, tapi kebaikan saja tidak bisa membangun atap di atas kepala kita. Rian merasakan perih di hatinya. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia baru saja membeli gedung kantor di mana perusahaan tempat Sari bekerja berkantor.
Ia ingin bilang bahwa Sari tidak perlu bekerja lagi seumur hidupnya jika ia mau. Namun, ia harus menahan diri. Pelajaran untuk Ibu Ratna dan keluarga besar lainnya harus sempurna. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah sebelum ia mengangkat Sari ke posisi paling atas. 6 hari lagi. Sari. Hanya 6 hari. Jika di hari syukuran itu aku tidak memberikan apa yang kujanjikan, kamu boleh meninggalkan aku dan mengikuti jalan yang ibu inginkan. Ucap Rian dengan nada yang sangat serius. Sari menatap mata Rian, mencari-cari kebohongan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Baiklah, Mas. Ini adalah kesempatan terakhir. Bukan cuma buat ibu, tapi buat pernikahan kita. Setelah Sari keluar, Rian kembali ke mejanya. Ia membuka satu jendela komunikasi lagi. Kali ini dengan manajer butik internasional di Jakarta. Halo, ini Rian. Saya ingin memesan satu set gaun malam paling eksklusif dari koleksi terbaru mereka. Kirimkan ke alamat ini pada hari Sabtu depan. Namun jangan sertakan nama pengirimnya. Bilang saja itu hadiah dari seseorang yang mengagumi kekuatannya. Ia kemudian beralih ke jadwal bursa saham London yang baru saja dibuka. Jarinya menari di atas keyboard. Melakukan beberapa transaksi cepat yang dalam hitungan menit menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membeli mobil sport baru. Bagi orang lain, ini adalah sihir. Bagi Rian, ini adalah rutinitas yang membosankan yang terpaksa ia jalani demi sebuah rencana besar. Malam itu, Rian tidak tidur. Ia menyusun setiap detail untuk hari syukuran nanti. Ia memastikan bahwa setiap orang yang menertawakannya di rumah Tante Linda akan hadir. Ia ingin mereka semua menjadi saksi saat panggung yang dibangun Ibu Ratna di atas pasir kesombongan akan runtuh dan digantikan oleh pondasi baja miliknya. Di luar kamar, Ibu Ratna masih tertawa di telepon, membual kepada temannya tentang betapa hebatnya renovasi rumahnya, tanpa tahu bahwa pria yang ia sebut parasit di kamar sebelah sudah memegang kunci pintu depan rumahnya secara hukum. Suasana di rumah Ibu Ratna berubah menjadi pusat kesibukan yang luar biasa dalam 3 hari terakhir. Aroma cat baru bercampur dengan wangi bunga lili yang dipesan khusus untuk menghiasi sudut-sudut ruang tamu. Ibu Ratna tampak seperti komandan perang yang sedang mempersiapkan serangan besar. Ia mondar-mandir dengan daftar di tangan, memastikan setiap detail renovasi ruang tamunya tampak sesempurna mungkin. Rian, kenapa vas bunga ini diletakkan di sini? Pindahkan ke sudut sana. Kau ini memang tidak punya selera estetika ya? Persis seperti masa depanmu yang suram. Teriak Ibu Ratna sambil menunjuk sebuah vas kristal besar. Rian yang sedang membantu menata perabotan hanya mengangguk pelan. Ia mengangkat vas berat itu tanpa mengeluh. Di balik wajahnya yang tenang, ia sedang menghitung mundur. Setiap tetap keringat yang jatuh karena suruhan kasar mertuanya, ia anggap sebagai investasi untuk ledakan drama yang akan terjadi dalam hitungan hari. Ingat ya, lanjut Ibu Ratna sambil berkacak pinggang. Besok adalah acara syukuran. Aku sudah mengundang semua orang penting. Teman-teman arisanku, kolega bisnis mendiang suamiku, bahkan Pak Hermawan dari Bank Bumi Arta akan datang. Aku tidak mau kau merusak suasana dengan penampilan gembelmu itu. Ibu Ratna berhenti sejenak, lalu tersenyum sinis. Oh, aku lupa. Besok juga adalah hari terakhir tenggat waktumu. Sudah punya rumah? Atau setidaknya sudah punya brosur perumahan bersubsidi di pinggiran kota? Rian meletakkan vas itu dengan hati-hati. Semua sudah saya siapkan, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Halah, paling-paling kau cuma mau pamer janji palsu lagi. Sahut Ibu Ratna meremehkan. Besok, di depan semua orang, aku akan mengumumkan bahwa Sari akan segera menjanda jika kau tidak bisa membuktikan kata-katamu. Aku sudah menyiapkan pengacara untuk mengurus perceraian kalian. Rian tidak menjawab. Ia memilih berjalan menuju halaman belakang, tempat ia bisa bernapas sejenak dari pengapnya kesombongan mertuanya. Di sana, ia merogoh ponselnya dan menghubungi Baskara. Baskara, pastikan catering yang dipesan Ibu Ratna sudah dibayar penuh oleh kita secara anonim. Saya tidak ingin ada gangguan teknis karena tagihan yang belum lunas di tengah acara. Perintah Rian. Sudah beres, Pak? Oh ya,
Pak Hermawan dari bank sangat antusias. Dia mengira investor misterius akan memberikan suntikan dana segar untuk banknya. Dia tidak tahu bahwa investor itu adalah menantu dari nasabah yang rumahnya akan dia sita besok. Jawab Baskara di seberang telepon dengan nada geli. Bagus. Biarkan dia tetap dalam ketidaktahuan itu sampai saat yang tepat. Sementara itu, di dalam rumah, Sari sedang duduk di meja makan dengan wajah lesu. Ia melihat undangan-undangan mewah yang tersebar di atas meja. Di sana tertulis, syukuran kediaman keluarga Wijaya. Sari tahu betul bahwa rumah ini sebenarnya sedang dalam masalah keuangan. Ia pernah tidak sengaja melihat surat peringatan dari bank di laci kerja ibunya. Namun ia tidak berani bertanya karena Ibu Ratna selalu bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Bu, panggil Sari pelan saat ibunya lewat. Apa tidak terlalu berlebihan mengundang orang sebanyak ini? Kondisi kita kan. Kondisi apa? Potong Ibu Ratna dengan mata melotot. Justru karena kondisi kita sedang sulit, kita harus terlihat kuat. Sari, di dunia ini, kalau kau terlihat miskin, kau akan diinjak. Ibu sedang berusaha menjaga martabat keluarga kita. Dan satu-satunya beban di keluarga ini hanyalah suamimu itu. Tapi Mas Rian. Cukup, Sari. Besok adalah hari penentuan. Kalau dia gagal, dia pergi. Titik. Malam harinya, sebuah paket besar tiba di depan pintu rumah. Kurir itu menyebutkan bahwa paket itu ditujukan untuk Ibu Sari. Dengan ragu, Sari membukanya di dalam kamar. Rian yang sedang membaca di kursi sudut memperhatikannya dalam diam. Sari memeki kecil. Di dalam kotak itu terdapat sebuah gaun malam berwarna biru safir dengan payet yang sangat halus. Bahannya jatuh dengan elegan, memancarkan kemewahan yang tidak berlebihan. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah kartu kecil bertuliskan, untuk wanita terkuat yang pernah ku kenal. Pakailah besok malam. Mas, apa ini darimu? Tanya Sari dengan mata berbinar, namun penuh keraguan. Rian tersenyum misterius. Mungkin itu dari pengagum rahasiamu yang tahu betapa cantiknya kamu jika memakai warna biru. Sari memeluk gaun itu. Ada secercah harapan yang kembali muncul di hatinya. Namun di sisi lain, ia takut ini adalah awal dari kekecewaan yang lebih besar. Besok adalah hari Sabtu. Hari yang dijanjikan. Ibu Ratna sudah menyiapkan panggung penghinaan yang paling megah. Ia ingin merayakan renovasi rumahnya sekaligus merayakan pengusiran menantunya yang dianggapnya sampah. Ia tidak tahu bahwa undangan syukuran yang ia sebar sebenarnya adalah undangan menuju kejatuhannya sendiri. Rian berdiri di jendela kamar, menatap langit malam Jakarta yang penuh polusi. Ia tahu, mulai besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Identitas yang ia sembunyikan selama 2 tahun akan terungkap. Ia akan kehilangan ketenangan anonimitasnya, tapi ia akan mendapatkan kembali harga diri istrinya. Dasar pengangguran. Kapan kau punya rumah? Rian mengulang kata-kata mertuanya dengan nada rendah. Ia membuka sebuah map di atas mejanya yang berisi sertifikat rumah tersebut. Namun kini dengan nama pemilik baru, Rian Ardiansyah. Besok, Bu, gumam Rian. Besok, rumah ini akan punya pemilik baru yang bahkan tidak akan sudi membiarkan kesombongan tinggal di dalamnya. Rian menutup laptopnya, mematikan lampu, dan tidur dengan ketenangan seorang jenderal di malam sebelum kemenangan telak. Di luar, suara angin malam seolah membisikkan babak baru yang akan segera dimulai. Babak di mana tawa para penghina akan berubah menjadi keheningan yang memekakan telinga. Sabtu pagi tiba dengan atmosfer yang terasa lebih berat dari biasanya. Rumah besar keluarga Wijaya telah berubah total. Tenda dekoratif berwarna putih mutiara dengan aksen emas menutupi halaman depan. Sementara barisan kursi Tiffany tertata rapi di area ruang tamu yang baru saja selesai direnovasi. Aroma bunga sedap malam menyeruak di setiap sudut, mencoba menutupi bau kepalsuan yang tersembunyi di balik kemewahan itu. Ibu Ratna tampak sibuk mengomandiu para pelayan catering. Ia mengenakan kebaya sutra merah marun yang mencolok, lengkap dengan sanggul tinggi dan perhiasan yang beratnya sanggup membuat leher orang biasa pegal. Baginya, hari ini bukan sekadar syukuran rumah,
Hari ini adalah upacara pengukuhan status sosialnya yang mulai goyah. "Rian, cepat bantu angkat kotak minuman itu ke belakang," teriak Ibu Ratna saat melihat menantunya melintas. Rian, yang pagi itu masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek, mengangguk patuh. Ia mengangkat 2 kotak berat tanpa banyak bicara. Namun, ada yang berbeda dari cara Rian melangkah hari ini. Pundaknya tidak lagi membungkuk. Matanya tidak lagi menatap lantai. Ia bergerak dengan presisi yang efisien, seolah setiap gerakannya adalah bagian dari rencana besar yang sudah dikalibrasi. Di dalam kamar, Sari sedang menatap gaun biru safir yang tergantung di pintu lemari. Ia merasa bimbang. Jika ia memakai gaun semewah ini, ia akan menjadi pusat perhatian, dan ibunya pasti akan bertanya-tanya dari mana asal gaun itu. Namun, pesan di kartu itu, untuk wanita terkuat, terus terngiang di kepalanya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mulai bersiap. Tepat pukul 4 sore, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah mulai berjejer di sepanjang jalan perumahan. Danu datang dengan setelan jas slim fit yang tampak mahal, turun dari mobil sportnya dengan gaya angkuh. Tante Linda menyusul, lengkap dengan tas Hermes edisi terbatas yang ia pamerkan kepada setiap orang yang lewat. "Mana si pengangguran itu, Jeng?" bisik Tante Linda pada Ibu Ratna saat mereka bersalaman. "Jangan bilang dia masih pakai baju kumal di acara semewah ini." Ibu Ratna tertawa kecil, menutup mulutnya dengan kipas. "Dia sedang di belakang, Linda, menjadi pelayan cadangan. Nanti di puncak acara, kau akan melihat pertunjukan yang sesungguhnya. Aku akan mengusirnya secara resmi di depan Pak Hermawan dan tamu-tamu lainnya. Biar semua orang tahu keluarga Wijaya tidak memelihara parasit." Pukul 5 sore, acara inti dimulai. Ruang tamu penuh sesak oleh orang-orang yang sibuk membicarakan bisnis dan gaya hidup. Pak Hermawan, Direktur Utama Bank Bumi Artha, duduk di kursi kehormatan. Ia tampak gelisah. Sesekali melirik jam tangannya. Ia datang bukan karena menghargai Ibu Ratna, tapi karena ia mendapat informasi bahwa investor misterius yang baru saja menyelamatkan neraca keuangan banknya akan hadir di sini. "Selamat sore semuanya." Ibu Ratna berdiri di depan, memegang mikrofon dengan senyum kemenangan. "Terima kasih sudah hadir di kediaman kami yang sederhana ini untuk merayakan selesainya renovasi kecil-kecilan kami." Tawa riuh rendah terdengar. Sederhana, di mulut Ibu Ratna adalah kode untuk, "Lihat betapa kayanya aku." Sebelum kita menikmati hidangan, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Suara Ibu Ratna berubah menjadi lebih tajam. "Di tengah kebahagiaan ini, ada noda yang harus saya bersihkan. Menantu saya, Rian, yang selama 2 tahun ini hanya bisa menumpang hidup, telah berjanji bahwa hari ini ia akan membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari keluarga kami dengan memiliki rumah sendiri." Pandangan semua orang tertuju pada Rian yang berdiri di dekat meja catering. Ia kini sudah berganti pakaian, mengenakan kemeja putih bersih yang pas di tubuhnya, namun tetap tanpa jas atau aksesori mewah. "Nah, Rian," Ibu Ratna menunjuknya dengan jari yang dihiasi cincin berlian. "Mana buktinya? Mana kunci rumah yang kau janjikan? Atau kau mau memberikan kami kunci kandang burung sebagai gantinya?" Suara tawa meledak. Danu bahkan sampai bersiul mengejek. "Ayo Rian, jangan bikin malu Sari terus." Sari yang berdiri di samping kerumunan, tampak cantik dan anggun dalam balutan gaun birunya, merasa ingin hilang dari muka bumi. Air matanya mulai menggenang. Ia merasa dikhianati oleh janji Rian yang tampaknya akan berakhir memalukan. Rian melangkah maju ke tengah ruangan. Langkahnya tenang, menciptakan keheningan yang perlahan-lahan merambat ke seluruh ruangan. Pak Hermawan, yang tadinya sibuk dengan ponselnya, tiba-tiba mendongak. Ia merasa familiar dengan aura pria yang berjalan menuju tengah panggung itu. "Ibu meminta bukti?" tanya Rian. Suaranya tidak keras, tapi entah mengapa terdengar sangat otoriter, membuat suara bisik-bisik di belakang langsung berhenti. "Tentu saja. Jangan cuma bicara," sahut Ibu Ratna sinis. Rian merogoh saku celananya. Bukan sebuah kunci yang ia keluarkan, melainkan sebuah ponsel lipat edisi terbaru.
Ia menekan satu tombol dan meletakkannya di meja tengah. Seketika, layar besar yang biasanya digunakan untuk presentasi di sudut ruangan menyala, menampilkan sebuah dokumen hukum yang dipindai. "Ini bukan bukti rumah yang saya beli di pinggiran kota, Bu," ujar Rian tenang. Semua orang menyipitkan mata melihat layar itu. Ibu Ratna mendekat, mencoba membaca tulisan yang ada di sana. Wajahnya yang tadinya merah karena tawa, perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi. Di layar itu tertera, surat perintah pengosongan lahan dan bangunan. Apa-apaan ini?" Suara Ibu Ratna bergetar. "Ibu bertanya kapan saya punya rumah," lanjut Rian. "Jawaban saya adalah, saya sudah punya. Dan rumah yang sedang kita tempati saat ini adalah salah satu dari aset properti yang saya beli minggu ini melalui akuisisi surat utang Bank Bumi Arta." Rian menoleh ke arah Pak Hermawan. "Benar begitu, Pak Hermawan." Pak Hermawan berdiri dengan cepat. Wajahnya tampak terkejut sekaligus penuh rasa hormat yang mendalam. "Pak Rian? Jadi, Anda adalah pemilik PT Cakrawala Baru? Investor yang melakukan buyout aset macet kami senilai 100 miliar. Keheningan yang mencekam jatuh di ruangan itu. Tante Linda menjatuhkan tasnya. Danu tersedak minumannya. Dan Ibu Ratna? Ia memegangi dadanya. Matanya terbelalak menatap menantunya yang selama ini ia panggil pengangguran. Kini berdiri seperti seorang raja di tengah runtuhan kesombongannya. "Ini belum puncaknya, Bu," bisik Rian. Cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. "Ini baru awal dari pelajaran yang sesungguhnya." Keheningan di ruang tamu itu begitu pekat, hingga suara detak jam dinding antik di sudut ruangan terdengar seperti dentum martil yang menghujam jantung Ibu Ratna. Wajah merah marun kebayanya kini tampak kontras dengan kulit wajahnya yang pucat pasi, nyaris seputih kertas. Ia menatap layar besar itu, lalu beralih menatap Pak Hermawan yang masih berdiri kaku dengan posisi membungkuk hormat ke arah Rian. "Pak Hermawan, apa maksudnya ini?" Suara Ibu Ratna bergetar hebat, nyaris tak terdengar. "Pria ini, Rian, dia hanya menantu saya yang tidak punya pekerjaan. Bagaimana mungkin dia?" Pak Hermawan berdeham, mencoba memperbaiki posisinya, namun tatapannya tetap tertuju pada Rian dengan penuh ketundukan. "Ibu Ratna, saya rasa ada kesalahpahaman besar di sini. Pak Rian bukan sekadar tidak punya pekerjaan. Beliau adalah pemilik PT Cakrawala Baru yang baru saja mengambil alih seluruh beban utang keluarga Wijaya. Secara teknis, sejak pukul 9 pagi tadi, seluruh sertifikat aset ini, termasuk rumah yang kita tempati sekarang, telah berpindah tangan ke bawah kendali perusahaan beliau." Ibu Ratna terhuyung. Tante Linda dengan cepat memegangi lengannya. Namun tangan Tante Linda sendiri gemetar. Para tamu VIP yang tadi tertawa paling keras kini mendadak sibuk menunduk. Pura-pura memeriksa ponsel atau mengamati sepatu mereka. Atmosfer kekuasaan di ruangan itu telah bergeser secara brutal dalam hitungan detik. Rian melangkah mendekati meja utama. Ia mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sedari tadi ia letakkan di dekat vas bunga. Ia tidak melemparnya, melainkan menyerahkannya dengan gerakan yang sangat santun. Sebuah kesantunan yang justru terasa lebih menyakitkan daripada tamparan bagi Ibu Ratna. "Ibu tadi meminta hadiah syukuran dari saya, bukan?" Suara Rian tenang, tanpa nada dendam, namun setiap katanya memiliki bobot yang menghimpit. "Ini adalah hadiah saya. Silakan dibuka." Dengan jari-jari yang gemetar, Ibu Ratna membuka segel amplop tersebut. Isinya bukan hanya satu lembar kertas, melainkan setumpuk dokumen legalitas. Di lembar paling atas, tertera rincian tunggakan utang almarhum suaminya yang selama ini ia tutup-tutupi dari keluarga besar dengan dalih investasi baru. Di bawahnya, terdapat fotokopi sertifikat rumah dengan stempel besar berlogo perusahaan milik Rian. Namun, yang membuat Ibu Ratna benar-benar lemas adalah lembar terakhir, notifikasi pengosongan bangunan. Kau ingin mengusirku?" bisik Ibu Ratna. Matanya mulai berair, bukan karena sedih, tapi karena malu yang tak tertahankan. Di depan teman-teman sosialitanya, di depan Pak Hermawan, dan di depan keluarga besar yang selalu ia ceritai tentang kejayaan keluarganya.
rahasia terdalamnya dikuliti habis oleh orang yang paling ia hina. Rian tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Sari. Istrinya itu berdiri mematung. Air mata mengalir deras di pipinya yang dipoles make up mahal. Sari menatap dokumen itu, lalu menatap Rian. Ia seolah baru saja melihat suaminya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun hidup bersama. Mas, jadi selama ini. Suara Sari tercekat. Rian mendekati Sari, menggenggam tangannya yang dingin. Maafkan aku karena harus merahasiakan ini. Sari, aku harus memastikan bahwa ketika aku membangun pondasi untuk kita, tidak ada lagi rayap-rayap kesombongan yang bisa merobohkannya. Rian kembali menatap mertuanya. Saya tidak berniat mengusir ibu malam ini. Saya bukan orang yang tega membiarkan orang tua tidur di jalanan. Tapi, saya ingin ibu menyadari satu hal. Ibu selalu bertanya kapan saya punya rumah. Sementara ibu sendiri sedang berdiri di atas rumah yang sebenarnya bukan lagi milik ibu. Danu, yang tadi paling vokal menghina Rian, mencoba mencairkan suasana dengan tawa canggung. Wah, Rian maksudku, Pak Rian. Kita kan keluarga. Tadi itu cuma bercanda, kan? Kamu tahu sendiri kan gaya bercanda Tante Ratna memang agak blak-blakan. Rian menoleh ke arah Danu dengan tatapan dingin yang seketika membungkam pria itu. Bercanda, Danu? Meminta orang mencuci mobilmu di depan tamu dan melemparkan uang 10.000 rupiah. Menurutmu itu bercanda? Merendahkan harga diri seorang pria di depan istrinya hanya karena dia tidak memamerkan hartanya. Itu juga bercanda. Danu terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Ia perlahan mundur ke belakang kerumunan, mencoba menghilang dari pandangan Rian. Tante Linda mencoba bicara. Tapi Rian, bagaimanapun juga, Ratna adalah ibu mertuamu. Kau tidak boleh mempermalukannya seperti ini di depan umum. Rian tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Tante Linda, saya tidak mempermalukan siapapun. Ibu Ratna yang membuat panggung ini. Beliau yang mengundang semua orang untuk melihat saya dieksekusi malam ini. Saya hanya datang membawa kebenaran yang beliau minta. Bukankah kejujuran adalah hal yang paling berharga dalam keluarga? Ibu Ratna terduduk di kursi kebesarannya. Kursi yang beberapa menit lalu ia duduki dengan penuh kebanggaan. Mahkota imajiner yang ia pakai selama bertahun-tahun runtuh seketika. Teman-teman sosialitanya mulai berbisik-bisik. Beberapa mulai berpamitan dengan alasan yang dibuat-buat. Tak ingin terjebak dalam pusaran drama keluarga yang memalukan itu. Pak Hermawan mendekat ke arah Rian, memberikan kartu namanya dengan hormat yang luar biasa. Pak Rian, besok pagi staf saya akan mengirimkan sisa dokumen pengalihan aset ke kantor Anda. Saya harap kejadian hari ini tidak mengurangi minat Anda untuk terus berinvestasi melalui bank kami. Rian hanya mengangguk singkat. Terima kasih, Pak Hermawan. Silakan dinikmati hidangannya. Meskipun saya rasa suasana hatinya sudah agak berubah. Ruang tamu yang tadinya penuh dengan tawa palsu dan pamer kekayaan kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Ibu Ratna hanya bisa menunduk. Menatap dokumen coklat di pangkuannya yang kini terasa lebih berat daripada seluruh emas yang ia pakai. Ia baru saja menyadari bahwa pria yang ia sebut parasit selama 2 tahun ini adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih memiliki atap untuk berteduh malam ini. Syukuran ini selesai, ujar Rian dengan suara tenang namun tegas, mengakhiri sandiwara panjang yang telah menguras emosinya selama bertahun-tahun. Suasana di dalam rumah yang tadinya pengap oleh aroma kesombongan kini terasa dingin dan hampa. Satu persatu, tamu-tamu mulai mengendap pergi. Tante Linda, yang biasanya paling terakhir pulang karena ingin mengulas setiap detail gosip, kini menjadi yang tercepat menghilang setelah memberikan alasan yang sangat canggung tentang urusan mendadak di rumah. Para kolega bisnis dan sosialita yang tadi memuja Ibu Ratna pergi tanpa berpamitan, seolah takut, penyakit, kemiskinan dan rasa malu itu akan menular jika mereka tinggal lebih lama. Namun, di tengah kepanikan kecil itu, terdengar suara raungan mesin mobil yang berat dan berwibawa di depan halaman. Bukan hanya satu, melainkan 3 mobil hitam mengkilap dengan pengawalan yang tampak sangat profesional. Sorot lampu mobil-mobil itu menembus tenda syukuran, menciptakan bayangan panjang yang dramatis di dinding ruang tamu.
Ibu Ratna yang masih terduduk lemas mendongak dengan tatapan kosong. Siapa lagi yang datang? Apa ada penagih utang lain yang ingin mempermalukanku? Gumamnya dengan suara parau. Pintu depan terbuka lebar. Beberapa pria dengan setelan jas hitam yang sangat rapi masuk. Mereka tidak terlihat seperti penagih utang, melainkan seperti pengawal pribadi kelas atas. Di tengah-tengah mereka, muncul seorang pria parubaya dengan gaya yang sangat karismatik. Sosok yang wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis nasional. Itu, Pak Surya Atmaja. Bisik Om Hadi yang belum sempat keluar. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Matanya membelalak. Pak Surya adalah pemilik konglomerat teknologi terbesar di negeri ini. Sosok yang bahkan Pak Hermawan dari Bank Bumi Arta pun harus mengantre berbulan-bulan hanya untuk menemuinya. Pak Surya tidak menoleh ke arah Ibu Ratna atau tamu lainnya. Matanya langsung tertuju pada Rian yang masih berdiri di samping Sari. Dengan langkah lebar dan senyum yang tulus, ia menghampiri Rian. "Rian, maaf saya terlambat," ujar Pak Surya sambil menjabat tangan Rian dengan sangat erat, bahkan sedikit membungkuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Lalu lintas Jakarta benar-benar tidak bisa diajak kompromi. "Saya tidak ingin melewatkan momen ini." Rian tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak Surya. Terima kasih sudah menyempatkan datang." Pak Surya kemudian menoleh ke arah Sari, lalu membungkuk sopan. "Ibu Sari, kehormatan besar bagi saya bisa bertemu dengan istri dari pria paling jenius yang pernah saya kenal. Suami Anda baru saja mengubah peta teknologi kita. Akuisisi, Aegis, adalah transaksi terbesar yang pernah saya saksikan dalam 10 tahun terakhir." Sari hanya bisa mengangguk kaku. Mulutnya terasa terkunci. Ia menatap Rian, lalu menatap Pak Surya, mencoba mencerna kenyataan bahwa suaminya bukan hanya punya uang, tapi merupakan sosok yang sangat dihormati oleh orang-orang paling berkuasa di negara ini. "Pak Surya," Ibu Ratna tiba-tiba bersuara. Suaranya gemetar saat ia mencoba berdiri. Anda mengenal Rian." Pak Surya menoleh ke arah Ibu Ratna. Senyumnya menghilang digantikan oleh tatapan yang sangat datar dan profesional. "Mengenalnya? Ibu Ratna, jika bukan karena Rian, perusahaan saya mungkin sudah kehilangan miliaran dolar karena serangan siber bulan lalu. Dia adalah konsultan utama yang kami cari-cari selama setahun. Saya bahkan harus memohon padanya untuk menerima investasi saya." Pak Surya kemudian mengitarkan pandangannya ke seluruh ruangan, melihat sisa-sisa dekorasi syukuran yang kini tampak ironis. "Saya mendengar kabar bahwa hari ini ada acara syukuran rumah baru. Jadi, saya datang untuk mengucapkan selamat atas rumah baru Pak Rian di kawasan elit Menteng. Saya dengar luasnya hampir sehektar, bukan?" Kalimat Pak Surya seperti petir yang menyambar untuk kedua kalinya. Ibu Ratna merasa dunianya benar-benar terbalik. Rumah yang ia banggakan, yang selama ini ia pakai untuk menindas Rian, ternyata hanyalah butiran debu dibandingkan aset yang sebenarnya dimiliki menantunya. Oh, dan satu lagi. Pak Surya merogoh sesuatu dari saku jasnya, sebuah plakat kecil berwarna emas. "Rian, ini adalah undangan resmi untukmu dan istrimu sebagai tamu kehormatan di jamuan makan malam kepresidenan minggu depan. Mereka sangat ingin berterima kasih atas kontribusi teknologimu pada sistem keamanan nasional." Keheningan di ruangan itu kini menjadi sunyi yang memekakan telinga. Danu yang masih berdiri di pojokan tampak lemas. Ia perlahan menjatuhkan kunci mobil sportnya yang tadi ia pamerkan. Mobil sportnya yang seharga 2 miliar rupiah kini terasa seperti mainan plastik murahan di hadapan relasi yang dibawa Rian. Rian mengambil plakat itu, lalu menatap mertuanya yang kini tampak sangat kecil di kursi kebesarannya. "Ibu masih ingin bertanya kapan saya punya rumah?" Pak Surya baru saja memberikan jawabannya. "Tapi bagi saya, rumah bukan soal gedung mewah di Menteng. Rumah adalah tempat di mana harga diri dihargai, bukan diinjak-injak." Ibu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mulai terisak, bukan lagi karena marah, tapi karena kehancuran harga diri yang total. Ia baru menyadari bahwa selama 2 tahun ini, ia telah memelihara seekor naga di rumahnya, namun ia memperlakukannya seperti cacing tanah. "Pak Surya, terima kasih kehadirannya. Tapi acara ini sebenarnya sudah selesai.
Ujar Rian dengan nada yang mengisyaratkan pengusiran halus bagi siapapun yang tersisa di sana. Pak Surya mengangguk paham. Tentu. Rian. Saya mengerti. Kita bicara lagi di kantor Senin depan. Mari, rekan-rekan. Setelah rombongan Pak Surya pergi, rumah itu menjadi sangat sepi. Hanya tersisa Rian, Sari, dan Ibu Ratna yang masih menangis sesenggukan. Pelayan catering mulai membereskan piring-piring tanpa suara, seolah-olah mereka sedang bekerja di pemakaman. Rian menghampiri mertuanya. Ia berjongkok di depan wanita yang selama ini menjadi sumber penderitaan mentalnya. Bu, hapus air mata ibu. Seperti yang saya katakan, saya tidak akan mengusir ibu. Rumah ini tetap milik ibu untuk ditinggali, tapi atas nama saya. Saya akan membayar semua utang almarhum bapak, dan memberikan tunjangan bulanan yang layak. Ibu Ratna mendongak. Matanya yang sembab menatap Rian dengan rasa tidak percaya. Kenapa? Kenapa kau masih baik padaku setelah semua yang kulakukan? Karena saya mencintai Sari, jawab Rian pendek. Dan karena saya ingin menunjukkan pada ibu, bahwa orang yang ibu anggap pengangguran ini memiliki sesuatu yang tidak bisa ibu beli dengan emas atau status sosial, kerendahan hati. Rian berdiri, lalu menggandeng tangan Sari. Ayo, Sari, kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Sari tidak bertanya lagi. Ia mengikuti langkah suaminya keluar dari rumah itu, meninggalkan ibunya yang terduduk lesu di tengah kemewahan yang kini terasa hambar. Malam itu, di bawah taburan bintang Jakarta, Sari menyadari bahwa pria yang berjalan di sampingnya adalah mahakarya yang selama ini ia abaikan, dan kini dunia baru saja mengakuinya. Lampu-lampu jalanan Jakarta Selatan berkelebat cepat di balik jendela mobil sedan mewah yang menjemput mereka. Sari duduk di kursi belakang. Tangannya masih digenggam erat oleh Rian. Suasana di dalam kabin sangat tenang, kedap suara, dan hanya diiringi oleh aroma kulit asli serta parfum kayu cendana yang mahal. Sari merasa seperti sedang berada dalam mimpi yang sangat panjang. Baru 2 jam yang lalu ia menangis di ruang tamu ibunya yang menyesakan, dan sekarang ia berada di sini, menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mas! Sari akhirnya memecah keheningan. Semua ini terasa tidak nyata. Kenapa Mas tidak bilang dari dulu? Kenapa membiarkan dirimu dihina seperti itu? Rian menghela napas pendek, menatap keluar jendela ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Jika aku mengatakannya saat aku baru mulai, orang-orang seperti ibumu tidak akan percaya. Dan jika aku mengatakannya saat aku sudah sukses, aku tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar mencintaiku karena diriku, bukan karena apa yang aku miliki. Selama 2 tahun ini, Sari, kamu adalah satu-satunya orang yang bertahan di sampingku meski kamu merasa ragu. Itu adalah investasi paling berharga bagiku. Mobil perlahan melambat saat memasuki sebuah kawasan yang sangat terjaga ketat di daerah Menteng. Gerbang besi setinggi 3 meter terbuka secara otomatis, menyambut mereka ke dalam sebuah pekarangan luas dengan barisan pohon pinus yang tertata rapi. Di ujung jalan setapak, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial modern dengan pilar-pilar putih besar dan pencahayaan yang dramatis. Kita sampai, ujar Rian lembut. Seorang pria berseragam menyambut mereka di depan pintu, membukakan pintu mobil dengan sikap hormat. Selamat datang di rumah, Pak Rian, Ibu Sari. Sari melangkah keluar dengan ragu. Matanya menyapu fasad bangunan yang megah itu. Ini bukan sekadar rumah. Ini adalah pernyataan. Saat mereka masuk ke dalam, Sari terpana melihat ruang tamu dengan langit-langit setinggi 7 meter. Sebuah lukisan abstrak besar menghiasi dinding, dan di tengah ruangan terdapat sebuah grand piano hitam yang mengkilap. Ini milik kita? Tanya Sari, suaranya nyaris hilang. Ini milikmu, Sari, atas namamu. Jawab Rian. Ia menuntun istrinya menuju balkon lantai 2 yang menghadap ke kolam renang infinity dengan latar belakang kerlap-kerlip lampu kota Jakarta. Selama ini aku bekerja di kamar kecil itu bukan untuk pamer. Sari, aku sedang membangun benteng untuk kita. Aku tidak ingin kita punya rumah hanya untuk menunjukkan pada orang lain bahwa kita kaya. Aku ingin rumah ini menjadi tempat di mana kamu tidak perlu lagi merasa takut akan hari esok.
Sari memeluk suaminya dengan erat. Tangisnya pecah lagi. Namun kali ini, itu bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang ia pikul sebagai tulang punggung keluarga sekaligus tameng bagi suaminya kini luruh sepenuhnya. Besok, lanjut Rian. Aku ingin kamu mengundurkan diri dari kantormu. Bukan karena aku tidak ingin kamu bekerja, tapi karena aku ingin kamu mengejar impianmu yang tertunda. Bukankah dulu kamu ingin membangun yayasan pendidikan? Sekarang, kamu punya semua sumber daya untuk mewujudkannya. Sari mendongak, menatap mata Rian yang kini tampak sangat bersinar. Mas, bagaimana dengan ibu? Aku merasa bersalah meninggalkannya dalam keadaan hancur seperti tadi. Rian mengusap kepala istrinya. Ibumu butuh waktu untuk merenung. Sari, jika kita tetap di sana, dia tidak akan pernah berubah. Dia akan terus menganggap harga diri bisa dibeli dengan perhiasan. Dengan tinggal di sini, kita memberinya ruang untuk menyadari kesalahannya. Aku sudah mengatur segalanya. Dia tidak akan kekurangan secara materi, tapi dia harus belajar bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atas hidup kita. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sari tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi suara teriakan ibunya di pagi hari, tidak ada lagi kecemasan soal tagihan yang menumpuk, dan tidak ada lagi rasa malu saat memikirkan apa yang akan dikatakan kerabatnya. Namun, di tempat lain, berita tentang kejadian di rumah keluarga Wijaya mulai menyebar seperti api di tengah padang rumput kering. Grup WhatsApp keluarga besar meledak dengan pesan-pesan yang saling bertentangan. Tante Linda sibuk mencoba menghubungi Sari dengan nada bicara yang tiba-tiba sangat manis. Sementara Danu menghapus semua unggahan sombongnya di media sosial. Di rumah lamanya, Ibu Ratna duduk sendirian di meja makan yang masih penuh dengan sisa makanan catering yang tak tersentuh. Ia menatap kursi yang biasanya diduduki Rian. Ruangan itu kini terasa sangat luas dan sangat sunyi. Ia memegang ponselnya, ingin menelepon Sari, namun rasa malunya lebih besar daripada rasa rindunya. Ia baru menyadari bahwa dalam upayanya mengejar status, ia justru kehilangan hal paling nyata yang ia miliki, kasih sayang anak dan menantunya. Esok harinya, Rian sudah duduk di ruang kerja barunya di rumah tersebut. Sebuah ruangan luas dengan jendela kaca besar yang menghadap ke taman. Di depannya, Baskara memberikan laporan akhir. Pak Rian, tim humas dari Global Tech bertanya apakah Anda bersedia melakukan wawancara eksklusif? Nama Anda mulai dicari oleh media ekonomi. Rian menggeleng tanpa ragu. Tetaplah pada rencana awal, Baskara. Biarkan aku menjadi anonim bagi dunia. Aku hanya ingin dikenal sebagai suami yang baik bagi istriku, dan sebagai orang yang memberikan pelajaran bagi mereka yang sombong. Oh, dan satu lagi. Ya, Pak. Kirimkan karangan bunga paling besar ke rumah Ibu Ratna pagi ini. Tanpa pesan apa-apa, hanya kartu bertuliskan. Pelajaran pertama, rendah hati. Rian tersenyum, lalu menutup laptopnya. Ia mendengar langkah kaki Sari yang mendekat, membawa secangkir kopi dengan senyum yang tidak pernah ia lihat secerah itu sebelumnya. Kemenangan ini bukan tentang harta, melainkan tentang kembalinya kebahagiaan yang sempat terenggut oleh lisan yang tajam. 1 bulan telah berlalu sejak malam syukuran yang menghancurkan sekaligus membangun kembali martabat keluarga Wijaya. Pagi itu, sebuah undangan fisik eksklusif mendarat di meja setiap anggota keluarga besar, mulai dari Tante Linda hingga Danu yang masih bersembunyi karena malu. Kali ini, undangan itu bukan berasal dari Ibu Ratna, melainkan dari sebuah yayasan baru bernama Sari Rian Foundation. Isinya sederhana, jamuan makan siang dalam rangka peresmian pusat pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Lokasinya bukan di gedung sewaan, melainkan di aula utama sebuah kompleks perkantoran megah di pusat Jakarta yang baru saja diakuisisi oleh perusahaan Rian. Keluarga besar datang dengan langkah ragu. Tidak ada lagi suara lantang Tante Linda yang memamerkan tas barunya. Tidak ada lagi gaya sombong Danu. Mereka berjalan melewati lorong-lorong marmer dengan wajah tertunduk, merasa seperti semut yang memasuki istana gajah. Saat pintu aula terbuka, mereka disuguhi pemandangan yang membuat napas mereka tercekat. Di ujung ruangan, berdiri Rian.
Ia mengenakan setelan jas tailor made berwarna abu-abu gelap yang sangat elegan. Di sampingnya, Sari tampak bercahaya, bukan karena perhiasan yang berlebihan, melainkan karena aura kebahagiaan yang tulus. Di sisi lain mereka, yang paling mengejutkan, duduk Ibu Ratna. Ibu Ratna tidak lagi memakai kebaya emas yang mencolok. Ia mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana namun berkelas. Wajahnya yang dulu kaku dan angkuh kini tampak lebih lembut. Meskipun sisa-sisa rasa malu masih terlihat di matanya saat melihat saudara-saudaranya masuk. "Terima kasih sudah datang." Suara Rian menggema melalui pengeras suara. Tenang namun memiliki otoritas yang membuat seluruh ruangan seketika hening. Hari ini bukan tentang kesuksesan bisnis, melainkan tentang berbagi. Saya ingin meresmikan yayasan ini sebagai bentuk syukur atas segala proses yang telah saya lewati. Rian menjeda sebentar. Matanya menyapu wajah-wajah kerabatnya yang dulu menertawakannya. Dulu, ada yang bertanya kapan saya punya rumah. Hari ini, saya ingin memberitahu kalian semua bahwa rumah bukan hanya bangunan. Rumah adalah tempat di mana kita membangun karakter. Saya ingin anak-anak di yayasan ini tumbuh menjadi manusia yang tidak menilai orang lain dari apa yang mereka pakai, tapi dari apa yang mereka kerjakan dalam diam. Tante Linda berbisik pelan kepada suaminya. "Lihat itu, pengusaha paling berpengaruh di negeri ini saja ada di barisan depan. Kita benar-benar sudah salah menilai orang selama 2 tahun ini." Setelah pidato singkat, acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Satu persatu keluarga besar mendekat. Danu adalah yang pertama. Ia mendekati Rian dengan wajah merah padam. "Rian, maaf. Maksudku Pak Rian. Aku benar-benar minta maaf soal kejadian cuci mobil itu. Aku benar-benar bodoh." Rian menepuk bahu Danu dengan santai. "Lupakan, Danu. Jadikan itu pelajaran bahwa roda selalu berputar. Gunakan energimu untuk sesuatu yang lebih produktif daripada sekadar pamer mobil." Sementara itu, Sari membawa Ibu Ratna ke hadapan saudara-saudaranya. "Tante Linda, Om Hadi, Ibu ingin bicara sesuatu," ujar Sari lembut. Ibu Ratna menarik napas panjang. Ia memandang adik-adiknya. "Aku minta maaf kalau selama ini aku selalu sombong dan memicu kalian untuk ikut merendahkan Rian. Ternyata, selama aku menghina dia pengangguran, dialah yang membayar semua bunga bank agar aku tidak diusir dari rumah. Dia menyelamatkan mukaku di saat aku sendiri mencoba menghancurkan mukanya." Mendengar pengakuan itu, semua orang terdiam tak percaya. Kebenaran bahwa Rian telah menjadi malaikat pelindung bagi orang yang paling membencinya adalah tamparan yang jauh lebih keras daripada pamer kekayaan manapun. Mereka menyadari bahwa Rian bukan hanya kaya secara materi, tapi memiliki kekayaan jiwa yang tak terjangkau oleh mereka. Puncak acara ditandai dengan pemutaran video pendek tentang perjalanan yayasan tersebut. Di akhir video, muncul sebuah kutipan besar di layar. "Diam bukan berarti kalah. Kesabaran bukan berarti lemah. Kadang, kita perlu membiarkan hasil akhir yang berbicara, agar kebisingan hinaan berubah menjadi keheningan kekaguman." Saat acara berakhir, Rian dan Sari berdiri di pintu keluar, menyalami satu persatu tamu mereka. Kali ini, tidak ada yang berani menatap Rian dengan sebelah mata. Mereka semua menyalami Rian dengan 2 tangan, membungkuk penuh hormat. Bahkan ada yang mencoba mencari muka dengan menawarkan berbagai kerjasama. Rian hanya menanggapi dengan senyum tipis yang sama, senyum yang ia miliki saat ia masih menjadi pengangguran yang mencuci piring di rumah Tante Linda. Baginya, statusnya tidak mengubah siapa dirinya, hanya mengubah cara dunia memandangnya. Saat mobil mereka meninggalkan gedung tersebut, Sari menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Semuanya sudah berakhir ya, Mas? Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi hinaan. Ini baru permulaan, Sari," jawab Rian sambil mencium kening istrinya. "Sekarang, kita punya rumah yang sebenarnya. Rumah di mana tidak ada lagi orang yang berani bertanya, kapan? Karena mereka sudah melihat bagaimana kita sampai di sini." Mobil sedan hitam itu pun melaju, menembus kemacetan Jakarta, membawa mereka menuju kehidupan yang dibangun dari puing-puing kesabaran dan mahakarya diam yang kini telah terbayar lunas. Keluarga besar mereka tertinggal di belakang, masih terdiam,
Masih tak percaya bahwa pria yang mereka tertawakan telah menjadi orang yang paling mereka butuhkan. Tamat.